Hai semua, perkenalkan nama saya Tarisya M. Parusid dengan NIM 22010311210. Saya di sini perwakilan dari kelompok 7 ingin melakukan uji penyaringan, uji kestabilan, dan uji transparansi melalui percobaan larutan koloid. Untuk yang pertama, kita akan menguji uji kestabilan pada larutan koloid. Tetapi sebelum itu kita akan melarutkan 3 bahannya terlebih dahulu. Bahannya itu ada susu, gula pasir, dan tepung terigu. Kita akan melarutkannya di dalam air sebanyak 100 ml dalam 3 gelas beker. Sebelumnya kita akan melarutkan 3 bahannya. Yang pertama, kita akan melarutkan susu dan kita sediakan gelas beker yang berisi 100 ml air. Kita ambil sebanyak 10 gram susu atau sebesar 2 sendok teh. Lalu kemudian kita aduk menggunakan batang pengaduk atau sendok. Lalu untuk yang kedua kita akan melarutkan air dengan gula. Kita akan mengambil gulanya sebanyak 2 sendok teh atau berkisar 10 gram. Kemudian diaduk. Lalu untuk yang terakhir, kita akan melarutkan tepung terigu. Kita ambil sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita aduk. Ini adalah 3 larutan yang telah dilarutkan dengan air. Kita sudah melarutkan tiga larutan tersebut dalam air. Sekarang kita akan memindahkan larutan tersebut ke dalam tabung reaksi untuk menguji kestabilannya. Untuk tabung reaksi yang pertama, kita akan melabelinya dengan label A yang berisi larutan gula. Dan larutan gula yang tadi sudah dilarutkan akan kita tuangkan menggunakan corong. Lalu untuk tabung reaksi yang kedua atau yang B, kita akan mengisi dengan larutan susu. Lalu untuk yang ketiga, kita beri label tabung C untuk larutan berisi larutan tepung. Lalu seperti ini ketiga isi dari tabung reaksi masing-masing. Lalu kita akan mendiamkannya selama 20 menit, lalu kita amati apa yang akan terjadi di akhir 20 menit tersebut. Setelah 20 menit, kita akan mengamatinya dan perubahan yang terjadi adalah larutan susu, dia merupakan larutan yang stabil. Larutan gula merupakan larutan yang stabil dan larutan tepung terigu tidak stabil dikarenakan dia terdapat endapan di bagian bawahnya. Dapat kita lihat di tabung C terdapat endapan. Maka dari itu larutan tepung terigu tidak stabil.
Lalu untuk sekarang kita akan menguji transparansi dari larutan koloidal tersebut. Di larutan ketiga tabung reaksi, kita sudah memberi label kertas berwarna seperti yang kita lihat. Lalu untuk larutan yang pertama atau label A, kita akan melihatnya dari sisi yang sebelahnya. Dapat kita lihat bahwa tabung reaksi terlihat label yang di sisi lainnya. Maka dari itu, larutan koloid ini merupakan larutan transparansi. Untuk larutan yang B atau larutan susu, kita akan melihatnya dari sisi selanjutnya, dari sisi yang satunya. Dapat kita lihat bahwa larutan susu tidak transparansi, dikarenakan larutan susunya tidak dapat menembus, tidak terlihat kertas yang berwarna yang kita tempel di sisi selanjutnya. Lalu untuk larutan yang ketiga atau yang C, dia sedikit terlihat atau sedikit transparansi. Lalu untuk yang terakhir kita akan mencoba menguji penyaringan pada larutan koloid yang telah kita larutkan terlebih dahulu. Untuk yang pertama kita akan menguji penyaringan pada larutan gula. Kita akan menuang larutan gula yang ada di gelas beker ke dalam tabung reaksi menggunakan corong, dan corong tersebut sudah dilapisi oleh kertas saring atau tisu. Kita akan melihat bahwa hasil penyaringan dari larutan gula merupakan larutan yang bersih, tidak ada tersisa. Dan di dalam tisu makan atau kertas saring juga tidak ada residu yang tertinggal. Atau bisa dikatakan bersih, tidak ada sisa. Lalu untuk larutan yang terakhir kita akan menguji penyaringan pada larutan tepung. Kita akan menuang larutan tepung ke dalam tabung reaksi dengan corong, dan corong yang sudah dilapisi dengan tisu makan atau kertas saring. Dan hasil akhir pada uji penyaringan pada larutan tepung merupakan larutan tepung pada tabung reaksi merupakan larutan yang bersih, tidak ada residu. Tetapi jika di kertas saringnya terdapat residu, bisa kita lihat terdapat residu pada kertas saring.